Lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan merupakan sebuah kondisi yang terikat langsung antara siapa saja yang menempati daerah tersebut dan seluruh aspek yang berada di dalamnya. Lingkungan yang sehat adalah sebuah lingkungan yang terhindar dari berbagai hal yang bisa menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat atau seluruh komponen biologis yang terdapat di dalamnya. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bagi setiap manusia, karena tubuh manusia yang sehat berasal dari lingkungan yang sehat dan bersih. Manusia diberikan hak untuk memanfaatkan lingkungan dan memiliki tanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan sehingga kedepannya bisa semakin baik dan sehat. Saya akan mewawancarai Bapak Saiful Amuda mengenai keberadaan manusia dan kualitas lingkungan. Jadi pertanyaannya yang pertama itu, apa masalah lingkungan di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah ini? Di lingkungan ini di Kelurahan Iya. Paguyaman, rasanya adalah saluran air yang tidak tertata sesuai ketentuan. Jadi tidak ada perimbangan antara debit air yang ada dengan saluran air yang dibuat, sehingga kadang-kadang menyebabkan masalah di masyarakat, terutama di petani sawah. Jadi yang kedua, apakah di daerah ini sering terjadi banjir? Banjir sih tidak, yang ada hanya genangan air ketika hujan keras, ketika saluran air. Di sini kan pertanian sawah, jadi kadang-kadang ada bagian atau waktu yang memang petani itu memerlukan air, maka saat itu air di saluran air itu memang maksimal. Tapi ketika hujan itu masalah lagi bagi petani dan masyarakat di sini. Kadang-kadang itu ada luapan sampai ke halaman rumah, tapi itu tidak berlangsung lama. Jadi cepat surut. Iya. Jadi yang berikutnya itu, apakah lingkungan di daerah ini terbebas dari sampah yang berserakan? Kalau sampah sih, kalau lingkungan sih ini tidak terlalu masalah. Cuma kadang-kadang sampah yang ada itu adalah mau kiriman dari tempat lain. Kan di sini ada saluran air, kadang-kadang ada botol botol air mineral, kemudian botol-botol atau apa namanya, kemasan snack Ya, sampah-sampah plastik. ya, plastik. Nah itu yang susah jadi masalah itu. Itu kan tidak bisa melebur. Ya. Jadi yang berikutnya, bagaimana cara warga sekitar menjaga lingkungan agar tetap bersih? Tentunya masing-masing rumah tangga, Iya. masing-masing rumah tangga, dan sebaiknya ada tempat pembuangan sampah sementara, Iya. galian tanah yang jauh dari sumber air bersih yang dikonsumsi oleh rakyat masyarakat. Baiklah, yang berikutnya itu, bagaimana cara pengelolaan sampah agar tidak mencemari lingkungan? Nah itu yang tadi, sampah kumpul, kemudian dibuatkan tempat. Kemudian kalau yang plastik sebetulnya harusnya dikelola dengan baik, paling tidak
jual karena ada penampung itu, kemudian di sana kan olah. Baiklah, yang berikutnya, apa yang bisa warga sekitar lakukan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan? Yang pertama, ini tidak serta-merta masyarakat harus disuruh berbuat. Kadang-kadang kan masyarakat awam tentang lingkungan hidup, maka sebaiknya dari pemerintah memberikan pencerahan, sosialisasi sehingga masyarakat ini bisa maksimal mengelola lingkungannya, terutama sampah itu, sampah plastik. Ini jadi masalah ke depan, plastik itu. Baiklah, sekian wawancara dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, kali ini kita akan melakukan wawancara bersama Ibu Ningsi selaku salah satu warga di Kelurahan Tanjung Kiki. Nah, baik Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Ibu, mohon dijawab. Baik, yang pertama itu apa masalah lingkungan di Kelurahan Tanjung Kiki, Kecamatan Sipatani? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah lingkungan yang ada di Kelurahan Tanjung Kiki, di mana lingkungan sekarang sudah banyak tercemar, terutama dalam misalnya ada banjir karena sekarang kan musim hujan. Jadi sampahnya itu di mana-mana. Tapi alhamdulillah ada sebagian masyarakat yang sudah sadar akan lingkungan, di mana sudah ada tempat pembuangan sampah yang seharusnya kita buang pada tempatnya sampahnya. Alhamdulillah sekarang sudah tidak begitu kotor lagi. Iya. Baik, yang kedua, apakah warga sekitar bersedia jika diajak untuk bekerja sama dalam membersihkan lingkungan? Bersedia, karena masyarakat di Kelurahan Tanjung Kiki sangat memperhatikan lingkungan, terutama dengan sampah-sampah masyarakat. Karena masyarakat yang ada di Tanjung Kiki, mereka itu sadar akan kesehatan, terutama yang ditimbulkan oleh dampak lingkungan yang kotor. Maka masyarakat di lingkungan Kelurahan Tanjung Kiki sangatlah memperhatikan kesehatan, terutama pada lingkungan yang kotor harus dibersihkan karena bisa dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti demam berdarah, penyakit kulit. Nah, itu kan terdampak dari akibat lingkungan yang kotor. Ya, berikutnya ini mengenai selokan air di daerah sini. Apakah selokan air di daerah sini bersih dari sampah? Alhamdulillah, karena selokan yang ada di lingkungan sekitar sudah tidak banyak tercemar lagi dengan sampah karena sudah teratur. Masyarakat sudah bisa mengatur sampahnya. Dan sekarang sudah ada di sepanjang jalan Kelurahan Tanjung Kiki, di Jalan Aryo Katili sudah dibuatkan selokan yang besar. Maka selokannya sudah tidak terhambat lagi untuk sampah-sampah. Terus bagaimana dengan kualitas air di daerah ini? Alhamdulillah kualitas air yang ada di lingkungan kami itu sangat jernih. Tapi yang sangat mengecewakan di saat hujan, karena hujan itu bisa saja air tanah itu berubah jadi kuning, kan biasanya air sumur. Ya, biasanya juga di air pam dia bisa saja kuning karena mungkin aliran dari sungai. Jadi di sini masih menggunakan air sumur atau air pam? Kalau di masyarakat sini, di lingkungan sini dia masih ada banyak menggunakan sumur. Ada juga yang sudah suntik. Ada juga yang memakai air dari pam, sumber air pam. Terus bagaimana dengan kualitas udara di daerah sini? Kualitas udara alhamdulillah sekarang ini sudah tidak tercemar lagi dengan debu yang ada di jalan, karena sekarang kan sudah ada aspalan.
Jadi tidak ada lagi, ada tapi tidak sewaktu dulu itu banyak debu yang berterbangan, bisa mengganggu penyakit, bisa menimbulkan penyakit pernapasan. Alhamdulillah sekarang sudah di aspal jalan di sepanjang kelurahan ini di jalan John Alun-Atili, jadi sudah berkurang. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga sudah bersedia mau diwawancara Ibu Ningsih. Ya, sama-sama Ibu. Sekian dari saya, terima kasih.